Kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin sering kalian pertanyakan. Kenapa ya orang Indonesia lebih banyak bermain game mobile dibandingkan PC atau konsol? Padahal di luar negeri, game PC dan konsol itu justru lebih populer. Game mobile telah menjadi fenomena yang sangat dominan di Indonesia, dan ada beberapa alasan mendasar yang membuatnya begitu populer. Menurut data dari Newzoo, sebuah perusahaan analitik game terkemuka, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah pemain game mobile terbanyak di dunia. Angka ini tentu mengundang pertanyaan, apa yang membuat game mobile begitu dirandungi di negeri ini? Salah satu faktor utama adalah aksesibilitas. Di Indonesia sendiri, smartphone sudah menjadi barang yang hampir dimiliki oleh semua kalangan, bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Bandingkan dengan PC atau konsol yang membutuhkan investasi besar, mulai dari belasan juta untuk mengangkatnya hingga biaya tambahan seperti game dan aksesoris. Belum lagi biaya internet yang semakin murah dan jaringan 4G yang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia, membuat game mobile semakin menjadi pilihan yang praktis dan ekonomis. Selain itu, kultur bermain game di Indonesia juga turut berperan besar. It's a good plan. Let's move. Kebanyakan orang Indonesia bermain game sebagai pengisi waktu luang atau sekedar hiburan ringan. Game mobile seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Free Fire menawarkan gameplay yang simple, cepat, dan mudah dipahami. Hal ini sangat cocok dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung serba cepat dan praktis. Berbeda dengan game PC atau konsol yang seringkali membutuhkan waktu dan dedikasi lebih untuk mempelajari mekaniknya. Tidak kalah penting, aspek sosial juga menjadi alasan kuat di balik popularitas game mobile. Game mobile tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi medium untuk bersosialisasi. Bagi banyak orang, game mobile adalah ajang nongkrong virtual, tempat mereka bisa terhubung dengan teman-teman, baik yang dekat maupun yang jauh. Fitur multiplayer yang mudah diakses membuat game mobile menjadi sarana untuk menjaga ikatan sosial, bahkan ketika fisik kita terpisahkan. Ini adalah hasil dari kombinasi aksesibilitas, kultur, dan kebutuhan sosial yang melekat dalam masyarakat kita. If you're not fighting dirty, you're not fighting right. Meskipun game mobile sangat populer di Indonesia, game PC atau konsol justru kurang diminati. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal ini. Salah satu faktor utama adalah harga. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, PC atau konsol membutuhkan investasi yang cukup besar. Harga perangkatnya sendiri bisa mencapai belasan juta rupiah. Belum lagi biaya tambahan seperti game yang harganya bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bagi kebanyakan orang Indonesia, terutama di kalangan menengah ke bawah, ini merupakan investasi yang cukup berat dan kurang terjangkau. Selain itu, infrastruktur juga menjadi kendala besar. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah, akses listrik dan internet stabil masih menjadi masalah. Game PC atau konsol biasanya membutuhkan spesifikasi tinggi dan koneksi internet yang baik untuk bisa berjalan optimal. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan akses tersebut, sehingga game mobile yang lebih ringan dan tidak terlalu bergantung pada koneksi internet menjadi pilihan yang lebih realistis. They'll get the Chen Anna in the midst of it, trying to lock down onto FY. The rest of his team about to come over to get the tornado. Out onto X over Sam, looking for the cool control onto Abe. Has he got it? Abe getting stood up by the cold snap, but he's able to wait for him up the high ground. Thompson blinks in, he gets the hex out with FY with the snowball set. Faktor lain yang tak kalah penting adalah preferensi gameplay. Game PC atau konsol seringkali menawarkan pengalaman bermain yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu lama untuk dikuasai. Di sisi lain, kebanyakan orang Indonesia lebih menyukai game yang simpel, cepat, dan bisa dimainkan dalam waktu singkat. Game mobile dengan desainnya yang ringan dan mudah dipahami lebih sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang serba cepat dan praktis. Preferensi generasi muda Indonesia terhadap game mobile membawa dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, game mobile membuat generasi muda lebih melek teknologi. Mereka tidak hanya sekedar bermain, tapi juga mengenal berbagai mekanisme dan fitur canggih yang ada di dalam game. Selain itu, game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile bisa menjadi sarana untuk mengenal jenis permainan yang lumayan mengasah skill. Bahkan, walaupun hanya game mobile, namun faktanya, game mobile ini bisa membangun komunitas yang cukup besar dan juga mengadakan turnamen e-sport. Cepat fokus dari Sosok adalah Karabis dari Navi Junior, dan mereka mendapatkan satu member di bagian depan, dan ini dia Navi. Namun, di balik dampak positifnya, ada juga sisi negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kualitas grafis dan gameplay yang terbatas.
Karena terbiasa dengan game mobile, banyak generasi muda yang kurang tertarik mengeksplorasi game PC atau konsol yang menawarkan kualitas grafis lebih tinggi dan cerita yang lebih kompleks. Hal ini bisa membatasi wawasan mereka tentang betapa luasnya dunia game sebenarnya. Dampak negatif lain yang cukup serius adalah kecanduan. Game mobile sering didesain dengan mekanisme yang membuat pemain ketagihan, seperti misi harian, event terbatas, atau sistem reward yang menggoda. Akibatnya, banyak anak muda yang menjadi kurang produktif atau bahkan kecanduan, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar atau bekerja. Selain itu, ada juga kekurangan eksplorasi kreatif. Berbeda dengan game PC atau konsol yang sering menawarkan modding atau pembuatan konten kreatif, game mobile cenderung lebih terbatas dalam hal ini. Hal ini bisa membatasi kreativitas generasi muda dalam mengekspresikan diri atau mengembangkan kemampuan teknis mereka. Tapi tidak ada yang salah dengan bermain game mobile. Selama kita bisa mengatur waktu dan tidak sampai kecanduan, game mobile bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Yang terpenting adalah tetap bijak dalam bermain game dan jangan lupa untuk mengeksplorasi hal lain yang bisa bikin kita berkembang.